Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang kita hormati Ibunda dosen pengampu Nur Fadil Hasyam dan Ayahanda dosen pengampu atau Kakanda Pak Andri yang selaku pengampu mata kuliah filsafat agama. Kami sebagai pemateri kelompok 3 akan membahas dan memaparkan materi yang telah kami diskusikan dalam beberapa tempo hari belakangan, dan insya Allah akan kita paparkan sebentar lagi dengan judul Perbedaan Pendekatan Teologi dengan Pendekatan Teologis. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pendekatan teologi. Jadi, pendekatan teologi itu secara fungsional sangat dirasakan manfaatnya oleh seorang penganut agama. Dan tentunya semua pendekatan yang kita paparkan ini hanya sebagai upaya yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah problem keagamaan. Jadi, apa-apa saja sebetulnya pendekatan yang diperlukan dalam teologi ini. Sebelum kita beranjak kepada apa-apa saja pendekatan tersebut, mari kita lebih jelaskan apa sih sebenarnya pengertian teologi. Teologi berasal dari kata Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi akar kata dua tersebut, theos dan logos, dapat menghantarkan kita kepada pemahaman yang sifatnya sederhana. Jadi teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau ketuhanan. Kemudian secara etimologi juga ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala yang terkait dengannya, juga membahas hubungan dengan Tuhan, manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari sumber referensi, yaitu karangan Bakhtiar. Jadi itulah sebagaimana pengertian teologi dengan secara sederhananya, yaitu ilmu yang membahas tentang Tuhan. Maka dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa maksud pendekatan teologi ini adalah cara-cara agar mengetahui tentang Tuhan, membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Maka sebagaimana dijelaskan, pendekatan teologi tersebut dari diskusi yang telah kami sepakati dan dari jumlah referensi yang kami temukan ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan teologi menggunakan normatif atau norma-norma yang ada di satu agama tersebut. Maka pendekatan teologi dalam konteks normatif ini dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dalam wujud empirik dari suatu agama yang dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan agama yang lain. Jadi, sebagaimana dikatakan Amin Abdullah, bahwa teologi sebagaimana kita ketahui tidak bisa mengacu kepada agama tertentu, loyalitas terhadap kelompok sendiri. Jadi suatu ilmu teologi itu tidak bisa mengacu kepada agama tertentu, dia hanya loyalitas kepada agama itu tersendiri. Kemudian sebagaimana kita menjelaskan pendekatan normatif itu, yaitu pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol keagamaan yang ada di dalam agama tersebut. Misalnya di Islam,
dalam mengetahui, dalam melakukan pendekatan ilmu ketuhanan menggunakan bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dilakukan dengan pendekatan dialog atau di sini disebut dialogis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dialogis tidak asing lagi di telinga kita, yaitu berarti dialog, yang berarti percakapan, cerita. Maka dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendekatan. Baiklah, selanjutnya kemudian upaya pendekatan yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan teologi konvergensi, atau berarti bertemu. Dalam bahasa Inggris itu berarti bertemu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendekatan teologi konvergensi ini adalah upaya untuk memahami agama dengan dengan melihat intisari persamaan atau titik temu dari masing-masing agama untuk diintegrasikan. Jadi, melalui pendekatan konvergensi ini kita bisa menyatukan unsur-unsur esensial dari suatu agama sehingga tidak tampak lagi perbedaan yang prinsip. Maka, dalam kondisi demikian, agama dan penganutnya dapat dipersatukan dalam konsep teologi universal atau mudah, dan umatnya dapat dipersatukan dalam satu umat beragama. Jadi dalam melakukan pendekatan teologi konvergensi ini adalah metode yang digunakan ketiga, yaitu metode konvergensi, yaitu melakukan titik temu antara satu agama dengan agama lainnya agar mendapat kebenaran yang hakiki. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Abdurrahman Nafis. Istilah filsafat dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Oleh sebab itu banyak kaitannya dengan berpikir, sementara agama banyak terkait dengan pengalaman. Filsafat membahas sesuatu dalam rangka melihat kebenaran yang diukur, apakah sesuatu itu logis atau bukan. Agama itu tidak selalu mengukur kebenaran dari segi logisnya, karena kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan aspek logisnya. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan antara orang kecenderungan berpikir filosofis dengan orang-orang yang berpikir agamis. Padahal filsafat dan agama mempunyai fungsi yang sama, kuat untuk kemajuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Untuk menelusuri seluk-beluk filsafat dan agama secara mendalam, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat dan agama itu. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, filsafat juga bukan diawali dari definisi, tapi diawali dengan kegiatan berpikir. Semuanya merumuskan definisi yang dia teliti, termasuk juga pengkajian filsafat. Jadi ada benarnya Muhammad Hatta dan Langfes mengatakan lebih baik pengertian filsafat itu tidak dibicarakan terlebih dahulu. Jika orang telah banyak membaca filsafat, ia akan mengerti sendiri apa itu filsafat. Namun demikian, definisi filsafat bukan berarti untuk diperlukan. Bagi orang yang belajar filsafat, definisi itu juga diperlukan, terutama untuk memahami pemikiran orang lain.
Dengan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu pendekatan filosofis. Yang pertama itu ada pendekatan kontekstual. Kontekstual ini pendekatan yang mencoba memahami filsafat yang diterapkan dalam lembaga. Pendekatan kontekstual telah mengarah kepada situasi dan kondisi yang sosiologis antropologis. Melalui pendekatan ini, pada intinya akan melihat proses yang dilaksanakan secara filosofis. Yang kedua ada pendekatan kritis. Dalam pemikiran filosofi, selalu muncul konsep serta sikap tarik-menarik antara aspek sakralitas yang doktrinal, teologis, dan aspek profanitas yang kultural. Pendekatan ini mempunyai 3 ciri utama, yaitu yang pertama, kajian filosofi selalu terarah pada ide-ide dasar. Yang kedua, perumusan ide-ide dasar menciptakan pemikiran kritis. Dan yang ketiga, kajian filsafat dapat membentuk mental dan kepribadian. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.